Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai untuk selalu mengatur ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita membahas tentang adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Sebelum dan pada saat ini dan saat kita membaca Al-Quran, ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Napa mawon? Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Jadi ikhlas membaca Al-Quran itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bagian dari amal kita yang harus kita lakukan, yang murni dipersembahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh ada unsur riya, sum'ah, dan mencari materi dunia. Jadi membaca Al-Quran sebagaimana ibadah lainnya adalah untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan-tujuan lain dari baca Al-Quran seperti ingin mendapat harta, jabatan, kehormatan, dan pujian manusia, ini dapat merusak taqarrub ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan ad-din, menjalankan agama ini. Ini dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung dari niatnya. Setiap orang akan mendapat sesuatu sesuai dengan niatnya. Khataman bersama ya. Biasanya rame-rame ya, niatnya ya pertama mungkin silaturahmi ya. Kedua mungkin ingin membaca Al-Quran bersama-sama. Ketiga agar bacaan kita andai kata salah saged dikoreksi kan gitu. Jadi harus berani mengoreksi bacaan yang salah, ya. Satu dua tidak apa-apa, agar ada perbaikan dalam bacaan Al-Quran. Jadi niatnya karena Allah, bukan karena suaranya enak, pengen didengar banyak manusia sehingga dia supaya dipuji oleh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Karena pujian itu hanya milik Allah. Mana ngajine ndamel son horep. Nyewai 80 juta terus itu. Nanti wonten ya. Namanya karnaval 80 juta, kata. Ya. Sampai temuti gemuk pasti wonten yang pecah nih lari alit ya. Pas ibu gendong menyusui, nggih lewat napa? Son horeg niku akhirnya dikira tidur ternyata pecah. Mboten kiat jantungnya lari alit. Jadi kalau punya anak kecil tidak usah diajak. Khawatir mangke ada son horeg niku pecah dikira tilem ternyata pecah. Wong genteng mawon saged ceblok nggih.
Oh genteng mau ceplok kaca bisa pecah. Ya, apa paling jantung anak kecil sing sakit jantung buat urusan ningali. Ya jadi nopo saya asline untuk apa? Jadi ingat membaca Al-Qur'an diniatkan karena Allah. Ya. Dan baca Al-Qur'an itu ketika diperdengarkan itu sebagai sedekah terang-terangan itu dalam hadis. Dan ketika baca Al-Qur'an secara sembunyi, ya ini pun bisa dikatakan sedekah sembunyi-sembunyi. Maksudnya buatan keras suara nih. Semua boleh, yang penting niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada membaca Al-Qur'an itu membaca Al-Qur'an dengan posisi duduk penuh ketundukan, ketenangan, ya. Memakai pakaian yang sopan menghadap kiblat, serta berada di tempat yang sesuai dengan kemuliaan Al-Qur'an. Di kamar boleh, tempat musola di rumah untuk sholat sunnah, sholat tahajud boleh. Di ruang tamu boleh. Ya. Dan ketika kita sakit bisa posisi sesuai dengan yang enak. Rebahan, maus Quran tidak apa-apa. Ketika kondisi tidak fit misalnya pun, kesel, capek, boleh tidak apa-apa. Tapi duduk lebih utama menghadap kiblat Allah. Kemudian yang ketiga ada membaca Al-Quran, yaitu tidak membaca Al-Quran di tempat-tempat yang dianggap kotor, seperti apa? Toilet, kamar mandi, dan tidak membacanya ketika kondisi junub, atau sedang berhadas besar. Ini kok. Jadi tempat-tempat yang bersih. Kemudian adab yang keempat, bersuci sebelum memulai membaca Al-Quran. Sangat dianjurkan ketika membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, terutama saat membaca dengan memegang mushaf. Oleh HP ya apa? Ya terserah monggo. Ada yang menghukumi berwudu dulu, ada yang tidak. Bawa Quran ya, misalnya khawatir nanti berhadas, ada yang berpendapat kalau memegang Quran terjemah tidak apa-apa, membuat terserah dengan la yamassul Qur'ana illa tahir, agar tidak menyentuh mushaf ini kecuali seorang yang dalam keadaan tahar. Jadi sebenarnya bersuci ini pun tidak harus menunggu ketika kita baca Al-Quran. Setiap kejeding, buang air kecil, air besar, berwudu. Setiap hadas atau kentut kalau kita misalnya mampu berwudu. Jauh dari air kita tayamum. Sakit kita tayamum sakit. Jadi usahakan tetap berwudu dalam keadaan suci. Kemudian ada membaca Al-Quran yang kelima, yaitu memuliakan Al-Quran. Jadi memuliakan Al-Quran itu menjadi suatu kewajiban bagi pembaca Al-Quran. Bentuk pemuliaan Al-Quran antara lain menjauhi tertawa dan mengobrol saat membaca Al-Quran. Nah ini menurut saya, membaca Quran guyu-guyu itu langka, kecuali kesurupan. Mari baca Quran guyu-guyu dulu, dan itu kesurupan. Atau saat baca Quran ngobrol, sing wajib buantar, sing ngobrol kalau bantar bisa. Kemudian tidak meletakkan mushaf Al-Quran di lantai sejajar dengan kaki dan tidak menjadikan sebagai bantal saat tidur. Kirang bantalin dalam Al-Quran. Nah ini buatan salah. Karena para dukun-dukun pun juga ketika sihirnya ingin manjur, itu salah satu syarat yang setan anjurkan itu menginjak Al-Quran di jeding atau di WC. Alhamdulillah min dzalik. Itu penghinaan terhadap Al-Quran. Setan tambah seneng. Pun ditiru tak sihir tonggoku gawe Al-Quran buatan ansal. Walaupun Al-Quran itu jelas bacaan kalamullah, tidak boleh digunakan sembarangan. Barang hilang sapa sing nyolong tak wacana Yasin ping 40. Nah, niku buatan ansal. Berarti menggunakan Al-Quran mencari barang yang hilang. Tetapi ketika kita berdoa kepada Allah,
ya Allah kembalikanlah barang saya yang hilang, tidak apa-apa. Tidak usah memvonis menyihir orang yang mengambil barang kita. Kita doakan supaya sadar dan dikembalikan ini kebutuhan Allah. Kemudian yang keenam, adab dalam Al-Quran yaitu berusaha memahami kandungan Al-Quran. Saat ini kata Al-Quran terjemahkan jadi sakit sewaktu-waktu ketika baca mungkin 2 ayat 3 ayat dipahami isi Al-Quran. Syukur-syukur wonten tafsiri. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Alkitab Al-Quran yang kami turunkan kepada penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Saged miringaken teng YouTube saged, misalnya terjemah dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sambil didengarkan boleh, sambil baca saya. Kemudian selanjutnya adalah membaca isti'adzah ketika memulai dan membaca basmalah. Dan basmalah di awal permulaan setiap surat. Ini yang ketujuh. Jadi isti'adzah niku napa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wonten yang malih a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Supados napa? Niki bacaan ini sampai akhir zaman mangke. Bacaan aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Soalnya yang baca Quran itu saged digoda setan saged. Contohnya apa? Kait baca sak halaman ngantuk. Nah, saged niku disebul karo setan. Ayo turu wis suwi-suwi. Saling ngoten. Saged. Atau ketika durung maca pun ngantuk duluan. Atau ketika membaca sudah malas duluan. Itu bisa jadi diganggu kali setan. Kok ae wis ditunda kok ae. Si ono ngene. Jadi ketika sudah baca isti'adzah, ta'awudz ya, kemudian baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau Muhammad hendak baca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini surat An-Nahl ayat 98 ya. Ya jadi agar kita sangat mentadaburi, sangat khusyuk insyaallah. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 adalah membaca dengan tartil dan menerapkan ilmu tajwid. Ya, sangat dianjurkan membaca Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu apa? Pelan, jelas, ya, dan menyesuaikan tajwid itu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan, on-laun. Perlahan-lahan. Itu di dalam surat Al-Muzammil. Pelan. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Napa malih teng speaker nggih. Dibagusaken. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suaramu yang indah. Masyaallah. Lha boten gadah suara indah pripun nggih sak-sakete. Jadi zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Jadi membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Barok radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sholat Isya membaca surat At-Tin ya, wa Zaitun. Aku tidak mendengar seorang pun yang lebih indah suaranya daripada beliau. Jadi Rasulullah suaranya paling saya Rasulullah. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Sangat dianjurkan meminta diperdengarkan bacaan dari orang yang indah suaranya.
Jadi kita saged misalnya pun pingin diperdengarkan ayat Al-Quran dari orang lain, ini sangat dianjurkan. Karena apa? Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah berkata kepadaku, bacalah untukku Al-Quran. Kemudian, wahai Rasulullah, apakah aku membaca untukmu padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Rasul berkata, aku sangat suka mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Jadi walaupun Nabi beliau tidak sombong, ya tidak mentang-mentang diparingi ayat firman Allah, kemudian tidak suka mendengarkan ayat Al-Quran dari orang lain, boten. Malah Nabi suka mendengarkan ayat Al-Quran dari orang lain. Ya, termasuk Ibnu Mas'ud tadi yang disuruh untuk membacanya. Pada ayat yang keberapa beliau malah menangis, masya Allah. Jadi tiang engkang sensitif, tiang engkang memahami ayat-ayat Allah, itu sangat terasa ketika ayat Al-Quran dibacakan. Okay. Jadi menangis terasa. Kan wonten tiyang niku dibacakan Al-Quran boten menangis, ya. Dibacakan lagu kenangan malah menangis. Gimana? Lagu kenangan dibacakan malah menangis. Bengawan sulur. Gitu. Eleng tasih aku ya. Malah nangis, wale. Harus ketika dibacakan Al-Quran itu menangis. Ingat amal kita masih terbatas, ingat ibadah kita masih kurang, ingat dosa-dosa kita masih belum ditaubati. Banyak hal yang kekurangan kita, bekal ke akhirat kita bagaimana. Sedangkan usia lama-kelamaan sudah berkurang. Jadi menangis, ya Allah, amal kula tasih gedhi ya Allah. Nggih paringono kula kesempatan ibadah yang maksimal, ibadah yang sahih, ibadah yang masya Allah, yang khusyuk kepada ya Allah sampai menangis. Jadi yang ingin banyak menangis karena takut kepada Allah di dunia ini, kelak di akhirat dia akan merasakan kesenangan. Ya, sebaliknya orang yang banyak tertawa di dunia ini, merasa dirinya banyak pahala tapi hura-hura, ya khawatir di akhirat banyak menangis. Jadi kebalikan. Panjenengan ibu-ibu yang banyak sedih di dunia, ya sedihnya dicampuri istighfar, sedihnya dicampuri napa zikir kepada Allah, insya Allah kelak akan dilapangkan dadanya, hatinya. Insya Allah ngoten. Ya. Jadi kita dianjurkan di dunia ini ladang amal akhirat. Yang panjenengan alhamdulillah saged istiqomah majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir. Dan ini termasuk sanggup persiapan kita menuju akhirat. Kemudian yang ke-10, sujud tilawah saat membaca ayat sajidah. Biasanya wonten kode masjid ini. Sujud tilawah. Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Salah kula diingatkan. Atau membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini saged 3 kali baca itu. Atau baca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa lakal aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Napa artosipun? Ya Allah, kepadamu aku bersujud, kepadamu aku beriman, dan kepadamu aku berserah diri. Telah bersujud wajahku kepada zat yang telah menciptakan dan membentuknya, memasang pendengaran dan penglihatannya dengan segala daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ketika ada ayat sajadah panjenengan sujud, setan itu lari terbirit-birit saking boten ketok. Umum ketok ya panjenengan melok lari kados. Gitu. Ketika panjenengan sujud sajadah, setan itu lari terbirit-birit, boten ketok panjenengan. Jadi ngoten. Kemudian yang terakhir berdoa setelah selesai membaca Al-Quran. Ya Allah barikono kula istiqomah maos Al-Quran, memahami maknanya, menangis ketika mendengarkan atau membaca ayat Al-Quran. Ngoten.
minta sering menangis kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat, ketika baca Al-Qur'an, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa kepada Allah itu menangis bukan karena ada masalah tok, mboten, tapi karena pertanggungjawaban kita kelak di akhirat itu berat, karena siksa di akhirat itu juga berat, juga sangat-sangat luar biasa. Kita menangis kepada Allah agar diparingi keringanan, dibebaskan hisab dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir 'anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.